Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Graciela Fenitul Sinta dari SMA Negeri 2 Seni Hilir. Mosi kita adalah gadget membuat siswa apatis. Apa itu gadget dan apa itu apatis? Berdasarkan jurnal Didin Samsudin dengan judul Pengaruh Gadget Terhadap Pola Interaksi dan Komunikasi Siswa, gadget dapat diartikan sebagai media atau sesuatu yang digunakan untuk komunikasi modern. Sedangkan apatis adalah hilangnya nilai-nilai dan norma-norma sosial individu karena kecintaannya atau dia menikmati kehidupannya sendiri daripada memikirkan lingkungan sekitarnya, sejalan dengan pernyataan ARA 2015 dalam IJMS atau Indonesia Ion Journal on Medical Science volume 6 nomor 1 Januari 2019. Saya sangat-sangat setuju dengan mosi tersebut karena ketertarikan atau bahkan penggunaan gadget yang tidak wajar dapat mempengaruhi fisikologi dan psikologi siswa, bahkan dapat mempengaruhi kelelahan fisik yang dialami oleh siswa, sejalan dengan perkataan Andri Muginugroho dan Habibullah Al-Faruq Tandung 2018. Hal-hal lain yang mendukung saya dalam menyetujui mosi ini adalah dampak-dampak negatif yang diperoleh dari penggunaan gadget tersebut. Yang pertama adalah membuang waktu secara percuma. Ketika kita diberi waktu untuk melakukan hal-hal produktif, kita lebih memilih menggunakan gadget daripada melakukan hal-hal yang berguna bagi tubuh kita, entah itu aktivitas fisik, olahraga, bahkan untuk mengingat makan sekalipun kita jadi lupa ketika kita menggunakan gadget. Lalu yang kedua adalah menghambat perkembangan atau bahkan merusak perkembangan otak. Ketika kita bermain gadget, kita akan terpaku pada entah itu game atau sosial media. Kita akan lupa dunia sekitar. Ketika kita membuka gadget, kita akan tertarik pada suatu hal dan kita akan mengorek hal itu terus-menerus. Hal itu membuat kita menjadi kecanduan terhadap gadget. Yang ketiga adalah mempengaruhi kita. Bahkan aplikasi di gadget itu banyak yang tidak sesuai dengan usia anak. Karena pada dasarnya pada saat ini pemerintah membatasi tatap muka atau membatasi pengajaran tatap muka sehingga pelajaran tatap muka harus dilakukan di rumah saja dengan bantuan gadget tersebut. Ini membuat atau mengukuhkan landasan anak-anak untuk bermain gadget lebih lama dari biasanya. Bahkan didukung dengan kurangnya edukasi dari guru atau orang tua dapat menimbulkan sifat anak yang menyimpang daripada norma-norma yang berlaku. Dengan data bahwa semakin tinggi intensitas penggunaan gadget, semakin tinggi juga 7,9 kali anak remaja itu dapat menjadi apatis terhadap lingkungan sekitarnya atau menghilangnya ketertarikan anak-anak kepada interaksi sosial di lingkungannya. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nama saya Bayu Artia dari SMA Negeri 2 Seni Hilir. Di sini posisi saya adalah sebagai pembicara kedua, di mana di sini saya sebagai tim kontra yang menolak adanya mosi tersebut, bahwasannya gadget membuat siswa menjadi apatis. Mengapa? Itu dikarenakan kita ketahui bahwasannya gadget populer di kalangan siswa itu sekitar tahun 2009 dan 2010 ke atas. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah tidak ada siswa apatis di bawah tahun 2009? Jawabannya tentu ada. Siswa apatis sudah lama ada, bahkan sebelum populernya gadget di kalangan siswa. Jadi menurut saya argumen yang saya sampaikan ini sudah mematahkan argumen yang disampaikan dari tim pro tadi. Menurut saya ada lagi pendapat yang lebih tepat daripada gadget yang membuat siswa apatis, yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi siswa ini kurang percaya diri, siswa kurang tidak yakin kepada kemampuannya, dan tidak yakin dan takut gagal. Sedangkan faktor eksternal yaitu meliputi seperti pola asuh orang tua yang hanya memberikan nafkah secara lahir, seperti hanya memberikan uang, memberikan makanan, memberikan pakaian, tetapi tidak memberikan kasih sayang secara utuh, sehingga seorang anak akan beranggapan bahwasanya sifat apatis atau cuek terhadap lingkungannya di dunia ini adalah benar, karena mereka tidak pernah dikasih tahu atau diberitahu bahwasanya apatis itu ada salah dari orang tuanya. Jika kita bawa kepada ranah kesiswaan atau ranah pendidikan, bisa jadi seorang siswa menjadi apatis itu dikarenakan seorang guru yang memberikan banyak tugas atau banyak beban kepada seorang siswa, sehingga siswa itu menjadi bosan, jenuh, yang akibatnya mereka melewatkan nilai-nilai dan mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Sebagai contoh seperti ini,
Banyak kawan-kawan kita yang diajar oleh guru bahwasannya kamu tidak akan naik kelas sebelum kamu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, di sini siswa menjadi lebih cuek. Mengapa? Dikarenakan membantu tugas pendidikan yang diberikan oleh guru, sehingga siswa menjadi mencari pelarian lain, yaitu dengan cara bermain gadget. Jadi di sini dapat saya sampaikan bahwasannya gadget ini adalah sebagai bahan pelarian, bukan bahan penyebab menjadi apatis. Sekali lagi saya katakan tanda kutip. Di sini gadget adalah bahan pelarian dari siswa yang sudah memiliki sifat apatis. Dikarenakan siswa ini menganggap gadget ini tidak merubah diri mereka menjadi orang lain dan gadget tidak memarahi diri mereka. Menurut jurnal yang saya baca dan saya dapatkan, yaitu dilansir ataupun diangkut dari Banjarmasin tribunnews.com 3 Desember 2012 yang ditulis oleh Mujibur Rahman, bahwasannya sifat apatis itu berkenaan dengan karakter siswa. Nah, karakter siswa itu berkenaan dengan pola asuh dari orang tua dan lingkungannya. Jadi di sini dapat saya katakan bahwasannya sifat apatis itu tergantung dari pola asuh orang tua yang bagaimana dan lingkungan yang bagaimana. Mungkin cukup sekian argumen yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Saya Galih Fajrianti dari SMA Negeri 2 Singhilir. Saya di sini berperan sebagai pihak ketiga atau pihak yang akan menarik kesimpulan dan memberikan saran dari mosi kita yang berjudul Gadget Membuat Siswa Apatis. Tetapi sebelum saya masuk ke dalam kesimpulan dan saran, saya akan mempertegas ulang apa itu gadget dan apa itu apatis. Berdasarkan jurnal Didin Samsudin dengan judul Pengaruh Gadget Terhadap Pola Interaksi dan Komunikasi Siswa, gadget dapat diartikan sebagai salah satu media yang digunakan sebagai alat komunikasi modern. Sedangkan apatis adalah hilangnya nilai-nilai dan norma-norma sosial individu karena seseorang lebih menikmati kehidupannya sendiri daripada mempedulikan lingkungan sekitar. Sejalan dengan pernyataan arah 2015 dalam IJMS, Indonesia IEN Journal on Medical Science volume 6 nomor 1 Januari 2019. Baiklah, saya akan langsung masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Gadget adalah sebuah alat atau media yang untuk melakukan sesuatu. Dan ketika ingin mendapatkan dampak positif atau negatif, kita harus lihat siapa yang menggunakannya terlebih dahulu. Analoginya ini seperti sebuah pisau. Ketika pisau ini jatuh kepada tangan koki atau digunakan oleh koki, maka pisau ini akan menjadi barang yang sangat bermanfaat. Tetapi, ketika pisau ini dipakai oleh seorang pembunuh, maka ia akan menjadi barang yang membawa dampak negatif. Begitu pula halnya dengan gadget. Kita tidak bisa menyalahkan gadget karena membuat siswa apatis. Tetapi, kita juga tidak bisa menutup mata bahwasannya banyak siswa-siswa yang menjadi apatis karena dia sudah mempunyai dunianya sendiri. Dan dunia itu diciptakan oleh sebuah alat yang bernama gadget. Yang berikutnya adalah saran. Saran yang pertama yaitu melakukan edukasi tentang penggunaan gadget dengan bijak, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang sosial. Melakukan edukasi dalam bidang sosial itu seperti membuat paguyuban dengan cara membuat grup via WhatsApp atau via media sosial lainnya, sehingga para siswa mudah dalam berinteraksi dengan sesamanya. Yang kedua yaitu orang tua maupun guru jangan terlalu melarang siswa untuk menggunakan gadget. Karena pada hakikatnya, semakin manusia dilarang, maka semakin dilanggar. Jadi yang harus dilakukan adalah gadget dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Oleh sebab itu, kerjasama antara orang tua atau wali murid dengan pihak sekolah sangat diperlukan dengan cara melakukan kontrol atau seperti membuat jadwal penggunaan gadget untuk belajar dan bermain seperlunya saja. Daripada membatasi atau melarang siswa untuk menggunakan gadget, sebaiknya kita melakukan kontrol pada siswa pada saat dia menggunakan gadget. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat